Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila dengan NIM G701240997. Saya dari kelas C, dan pada tugas pendahuluan kali ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi parasetamol dengan menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan bagaimana prinsip dari KLT dan juga bagaimana peran dari fase diam dan juga fase gerak. Nah, prinsip dari KLT ini yaitu pemisahan senyawa berdasarkan dari perbedaan afinitasnya atau gaya tarik menariknya terhadap fase diam dan juga fase gerak. Nah, dan juga peranan fase diam yaitu untuk menahan senyawa terutama yang bersifat polar untuk tetap pada untuk menetap atau tidak bergerak, dan fase gerak itu dia berperan untuk membawa senyawa itu naik terutama yang bersifat polar. Nah, dan pertanyaan yang kedua yaitu mengapa RF itu bisa dijadikan sebagai pengidentifikasi. Nah, jadi nilai RF itu dapat digunakan untuk identifikasi karena tiap senyawanya itu punya RF-nya masing-masing walaupun dia itu pada kondisi yang berbeda-beda. Nah, dan apabila dia itu mempunyai nilai RF pada sampel dan juga pada baku itu sama, maka kemungkinan besar senyawa yang terkandung di dalamnya itu juga sama, dan begitu pula dengan sebaliknya. Apabila nilai RF-nya dan juga bakunya itu tidak sama, maka kemungkinan senyawa yang dikandung itu tidak sama. Dan untuk mendapatkan hasil itu kita membutuhkan beberapa persyaratan untuk memvalidasinya. Yang pertama, integritas identifikasi, yaitu ada fase diam dan juga fase gerak yang sama. Berarti dia harus menggunakan fase diam dan juga fase gerak yang sama. Dan yang kedua, yaitu harus dalam plate yang kondisinya itu sama atau dalam lingkungan yang sama. Nah, yang ketiga, dia harus dalam bejana yang jenuh, di mana dia itu harus diuapkan pelarutnya. Nah, dan yang terakhir ada jarak elusi yang cukup, di mana dia itu harus memenuhi jarak elusi yang ideal, yaitu kurang lebih 0,2 dan juga sampai 0,8. Dan pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi nilai dari RF. Nah, ada beberapa faktor. Nah, yang pertama ada sifat dari senyawa. Ya, ini tergantung dari kepolarannya, di mana semakin polar suatu senyawa itu maka akan semakin tertahan pula dia, jadi nilai RF yang dihasilkan itu akan kecil. Nah, yang kedua ada fase diam, di mana ini berkaitan dengan silika gel, di mana aktivitas dan juga ketebalan. Jadi semakin tinggi aktivitasnya dan juga semakin tebal silika yang digunakan, maka penahanannya itu akan makin meningkat, jadi RF yang dihasilkan itu juga akan menurun. Nah, yang selanjutnya ada fase gerak, di mana ini berkaitan dengan polaritas dan juga viskositas. Jadi apabila para pelarut itu semakin polar, maka senyawa yang lebih terbawa itu akan semakin banyak, jadi RF yang dihasilkan itu juga naik. Nah, yang selanjutnya ada kejenuhan dari bejana. Jadi apabila bejana itu tidak jenuh, maka elusi yang dihasilkan akan tidak stabil, jadi RF yang dihasilkan juga tidak konsisten. Nah, yang selanjutnya ada suhu dan juga kelembapan, di mana suhu dan juga kelembapan ini mempengaruhi interaksi dan juga kelarutan. Jadi RF yang dihasilkan juga akan bisa berubah-ubah, jadi dia tidak konsisten. Nah, yang terakhir ada volume atau jumlah dari sampel, di mana apabila jumlah dari volume ini terlalu banyak, maka bercak yang dihasilkan akan semakin melebar. Jadi RF yang dihasilkan juga itu dia akan kurang akurat. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana kita menentukan nilai RF dan juga bagaimana jika nilai RF sampel dan juga baku itu berbeda jauh. Nah, jadi cara menentukan nilai RF itu dengan rumus RF sama dengan A per dengan B. Jadi A itu adalah jarak tempuh noda dibagi dengan B, yaitu jarak tempuh dari pelarut. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa apabila nilai RF dari baku dan juga sampel itu jauh berbeda, maka kemungkinan senyawa yang terkandung itu berbeda pula. Nah, jadi langsung saja ke pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana jika fase geraknya itu terlalu polar dan bagaimana jika terlalu non polar, bagaimana mekanisme kerjanya. Nah, jadi apabila senyawanya itu terlalu polar, maka
semua pelarut itu akan membawa senyawa naik ke atas, maka nilai RF yang dihasilkan itu akan tinggi dan bercaknya akan semakin bertumpuk dan juga pemisahannya itu menjadi buruk. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena pelarutnya itu lebih kuat untuk menarik senyawa dibandingkan dengan fase diamnya. Maka absorpsi dari silika ini kalah dalam mengabsorpsi dari senyawa tadi. Nah, dan apabila fase geraknya itu terlalu nonpolar, maka dia itu akan tertahan di bawah, maka dia itu tidak akan terjadi pergerakan sama sekali. Jadi hasil RF yang dihasilkan akan sangat rendah atau tidak ada sama sekali, dan pemisahannya juga termaksud dalam buruk. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena interaksi senyawa dengan fase diamnya itu atau silikanya itu terlalu kuat daripada dengan pelarutnya, maka senyawa tadi tidak dapat terbawa oleh pelarut.